Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Adit, apa kabarnya? Semoga hari ini dikasih kesehatan, keselamatan, fit dunya wal akhirah. Waalaikumsalam Pak Ali, alhamdulillah sehat Pak Ali. Gini Pak Adit, ini nanti saya akan mengamati dan menilai apakah pada saat ini dilakukan coaching, apakah nanti Pak Adit saat melakukan coaching ini sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Pak Adit menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan jangan lupa ya Pak Adit, saat proses pelaksanaan itu nanti harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti adanya kemitraan, yang kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi dari kunci dari coach maksudnya. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Adit dalam prosesnya nanti, kompetensi apa yang ingin digunakan Pak Adit? Baik Pak Ali, ada 3 kompetensi Pak Ali yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan coach. Oke Pak Adit, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana saja yang akan Pak Adit kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan yang lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif nanti, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh dosen. Oke Pak Adit. Dan kemudian Pak Adit, indikator yang bagaimana yang Pak Adit inginkan dalam proses coaching itu? Mungkin indikator pencapaian seperti apa, seperti itu Pak Adit. Indikator pencapaiannya Pak Ali, Pak, saya akan melihat apakah sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang coaching hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Wah, bagus Pak Adit. Kalau begitu langsung saja Pak Adit, coachingnya dimulai. Saya nanti akan mendengarkan, tidak harus tampil di layar, saya bisa memantau seperti itu Pak Adit. Silakan. Ya Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Agus. Waalaikumsalam, halo Pak Adit. Sedang apa ini Pak Agus? Sedang nganggur ini Pak Adit. Saya lihat-lihat kok dari tadi melamun. Ada apa Pak Agus hari ini Pak Agus? Tidak ada apa-apa Pak, ini ya biasalah yang namanya pekerjaan, pasti ada suka duka, keluh kesah kan pasti ada Pak. Keluh kesah apa Pak Agus? Ini Pak, apa namanya, anak-anak ini loh, apa sering bandel sama guru-gurunya, ini susah diatur ini. Pusing ini. Wah, itu ya Pak Agus. Iya Pak. Pak Agus merasa tidak nyaman dengan itu nggih. Pasti nggih itu. Sikapnya anak-anak itu loh. Udah. Oh siap. Nggih Pak Agus. Jadi, mari kita Pak Agus cari solusi bersama, gimana kita bisa merubah sikap anak-anak nantinya. Ayo Pak. Siap. Mau di sini atau kita pindah Pak Agus? Wah ini rindang ya Pak Agus di sini. Enak kayaknya. Wah, jangan menghayal Pak, ini dirukal Pak. Oh.
Baik, Pak Agus. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Coba ceritakan dulu ini. Ini Ini Pak, anak-anak nakalnya itu gimana, ngoten? ya kalau saya anggap sih tidak nakal sih Pak, ya cuma mungkin ya karena aktivitas anak terlalu padat, kemudian anak juga banyak pekerjaannya, apalagi kan sekarang itu di dunia SMA kan sudah pembelajaran kan full day, Wah itu mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan sih Pak. Pembelajaran yang sangat banyak, seharian penuh, akhirnya penuh. Di otak ini loh, jarang fresh-nya. Gitu Pak. Oh, Jadi ya begitu, Pak. kemungkinan anak-anak banyak mengeluh, kemudian sikapnya acuh tak acuh, di kelas juga tidak bersemangat. Ini kan permasalahan besar untuk kita semua. Iya, iya, Pak Agus. Sebelumnya, Pak Agus, kalau menurut Pak Agus, faktornya apa ya, Pak? Faktor dari anak seperti itu. Apakah hanya dari full day, maksudnya dari jam 7 nggih, dari jam 7 sampai setengah 4, atau ada faktor lain, Pak Agus? Ya mungkin karena bisa juga ya Pak ya, ini bisa juga Iya. karena kelelahan, kemudian kurangnya vitamin Pak ini. Uang sakunya kurang mungkin. Vitamin dari uang saku nggih, Pak Agus. Vitamin dari Vitamin uang buat saku. jajan. Nah, iya. Sama yang mungkin dari gurunya juga, cara mengajarnya ya mungkin kurang efektif, kan bisa juga Pak. Oh, nggih. Berarti yang pertama tadi intrinsik nggih, berarti dari siswanya dulu. Udah kecapean, pulangnya sore, sangune kurang sisan. Nggih ta. Jadi nanti terus kalau yang kedua, yang pertama itu, yang kedua berarti dari gurunya. Pembelajarannya, wah, bosen nih gitu kalau bahasanya anak-anak kita nggih Pak Agus. Wah, bosen nih Betul. pelajarannya, wah, gurunya ora asik iki ya, gitu kan juga kita pas sekolah dulu juga males-malesan. Betul Sekolah Pak. cuman mendengarkan tok apa ini ya gitu. Kalau menurut Pak Agus dulu ini, Pak Agus pernah menangani anak itu kan, yang pertama kalau faktor intrinsik itu tadi menurut Pak Agus, cara penanganannya gimana? Dari tadi jadwal padat dan sanggup kurang dari orang tua mungkin atau kurangnya semangat itu, yang pertama dulu kita bahas itu gimana Pak Agus solusinya? Ya kalau kalau menurut saya sih Pak, kalau faktor itu sih bisa disiasati, mungkin bawa bekal. Itu kan juga Oke. bisa. Kemudian ya kalau memang tidak bisa bawa bekal, malu, ya mungkin diniatkan puasa. Masa puasa setiap hari Pak? Ya tergantung orangnya kan ya Pak ya. Iya, Ya iya. kemudian atau ya mungkin bisa jajannya memang jajan-jajanan yang berat. Artinya makan, nggak usah jajan yang ringan-ringan kan, malah lapar itu nanti. Oh, Kemudian nggih, nggih. apa ya Pak ya? Ya kalau memang malu ya bisa diantar nasinya sama orang tua, diantar ke sekolah kan bisa. Atau mungkin sekolah bisa mengadakan makan bersama, minum susu dan makan siang bersama. Itu enak Pak itu. Wah, cocok. Kita sebagai guru selain sudah capek, kita juga nutrisinya kan terpenuhi Pak Agus Nah, iya nantinya. itu betul Pak. Wah, asik nih. Itu perlu kita usulkan sama Pak Kepala kayaknya Pak Agus Ah ini iya nanti. itu wajib itu Pak. Oke, berarti yang tadi permasalahan pertama apa ya? Faktor pertama Pak Agus juga sudah kasih solusi ya. Faktor kedua ini Pak Agus. Intrinsik siswa kan tadi dengan solusinya membawa bekal. Jajan yang berat-berat gitu kan. Terus kalau malu membawa bekal nanti bisa diantar orang tuanya gitu. Atau yang solusi terakhir ini Pak Agus, sangat menarik. Ini yang perlu kita canangkan nanti ketika rapat, adanya tambahan nutrisi tidak hanya untuk siswa, guru juga makan siang. Iya. Minimal 1 kali dalam seminggu mungkin nanti kontinuitasnya gampang. Yang kedua Pak Gus, faktor kedua ini tadi dari eksternal. Setelah intrinsiknya
berarti dari gurunya Pak Agus. Nah, ini Mm-mm. kita sebagai guru ini Pak Agus. Gimana sih menurut Pak Agus ini solusinya? Kalau Nah itu gurunya Pak, itu kurang menarik. karena gimana ya Pak, ya kita tahu sendirilah manusia tidak diciptakan dengan kondisi yang sama, diciptakan dengan akal yang berbeda, diciptakan dengan fisik yang berbeda juga pula. Ya mau gimana lagi Pak, ya mungkin apa ya, ya semoga saja hatinya dibukakan oleh Allah untuk mau melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya setuju. Solusi ini yang sangat uh, tawadu ya Pak Agus. Kalau bahasa Islamnya dibukakan hatinya oleh Allah itu wis wah. Itu lebih dari bahasa kita Pak Agus. Maksudnya dari bahasa-bahasa keguruan yang biasanya kita gunakan. Lah mau Ah, gimana lagi ya Pak? Coba kita ya saya mereview di saya sendirilah ya Pak ya. J. Ketika ada guru yang nyun sewu yang notabene sudah sepuh, kemudian dikaitkan dengan apa namanya metode atau pembelajaran yang baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru, ya beliau ya tetap nganu apa namanya tetap kurang berkenan. Pak Agus. Ya tinggal nanti yang guru-guru muda itu bagaimana. Ya, ketika kita sudah memberikan contoh, ya semua bagaimana lagi. Yang penting kita sudah memberikan contoh yang baik. Mau dan tidaknya kan tergantung beliaunya. Ini yang susah Pak. Makanya menjadi guru penggerak itu minimal menggerakkan diri kita sendiri. Memaksimalkan siswa-siswa kita. Untuk yang lain tentulah nanti biar bisa ngikut aja gitu aja. Semoga saja bisa ngikut gitu aja. Nah. Solusi kedua ini kita sentil sedikit dari BPGP tentang guru penggerak. Iya kan? Jadi, Iya kan jadi Pak ya? Iya. pasti. Faktor pertama dan faktor kedua ini Pak Agus sudah mempunyai solusi yang wah solutif. Sangat solutif dari yang pertama dan kedua. Oke, ini juga nantinya bisa kita terapkan bersama-sama juga Pak Agus. Jadi dari masalah Pak Agus tadi, Pak Agus itu sudah punya solusi sebenarnya. Jadi penyebabnya juga sudah dikasih tahu Pak Agus. Cara mengatasinya juga Pak Agus tadi sudah bisa menjelaskan. Nah, rencananya Pak Agus, rencana Pak Agus ini untuk menangani anak-anak yang nakal. Dalam tanda kutip itu bukan nakal dari bawaan ya pastinya. Mungkin dari keadaan menurut saya. Itu bagaimana Pak Agus? Pak Agus mau melakukan rencananya itu gimana ke depannya? Kalau rencana saya sih Pak, ya karena saya harus berinovasi ya Pak, tentunya. Apalagi pembelajaran pendidikan agama Islam itu kan pasti rata-rata identik dengan ceramah, kan gitu-gitu. Ya nanti saya akan berpikir bagaimana supaya tidak ceramah dan anak itu nanti akan senang sehingga Oke. pembelajaran nanti bersemangat. Ngoten nggih. Siap. Nggih, biasanya kan agama Islam sama PKN itu menjadi mata pelajaran yang kadang dianggap sepele sama anak. Padahal itu punya apa ya value nilai yang tinggi karena membentuk karakter anak. Kita kan juga dulu dibuat maksudnya kok dibuat mohon maaf kita kan juga dibentuk karakternya dari agama dulu kan. Kalau agamanya baik mesti sikap-sikap kita baik. Wah oke. Sangat-sangat maksudnya untuk rencananya ini juga sudah sangat bagus menurut saya. Jadi kemudian Pak Agus, setelah Pak Agus mempunyai rencana ke depannya ini tadi yang sudah diceritakan. Jadi untuk komitmen Bapak melakukan rencana ini itu apa Pak? Dalam menyelesaikan masalah yang tadi nggih konteksnya. Ya Itu nanti komitmennya gimana? Ya nanti saya akan melaksanakan aksi nyatanya saya itu, kemudian saya nanti tak berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain karena nanti harus minta pendapat. Karena kan kita juga harus menghidupkan MGMP kecil Pak ya.
saya ini PAI, nanti ya juga mendapat yang lain supaya nanti sinkron. Ya, sinkron supaya Terus bagaimana setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Bapak menurut Pak Agus? alhamdulillah Pak. Terima kasih mencari solusi sambil bercanda. Oh, ini enak Pak. Cari solusi sambil bercanda enak daripada cari solusi sepaneng. Nah, kalau saya senangnya itu cari solusi sambil makan di kantin Pak. Wah, itu cocok. Ingat, kita rukol ini Pak Agus. Oh iya Pak, rukol Pak. Jangan mengada-ngada. Iya. Bahagia Pak Is, terima kasih sudah memberikan saya runtutan mau untuk berkomunikasi dengan saya. Nanti semoga nanti kita bisa komunikasi kembali dan saya menemukan solusi kembali yang lebih baik lagi. Oke, siap Pak Agus. Jadi untuk hari ini permasalahan Pak Agus insya Allah sudah selesai. Jadi kita bisa melanjutkan kegiatan masing-masing ya Pak Agus. Nggih, monggo Pak Adi bisa dilaksanakan. Selamat siang. Assalamualaikum. Pak Agus, selamat siang. Iya Pak Adit, setelah saya mendengarkan coaching dari Pak Adit, bagaimana Pak Adit? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi coachingnya? Alhamdulillah Pak Ali. Ya, saya sempat menanyakan tentang indikator Pak, indikator pencapaian yang akan Adit lakukan. Jadi indikator yang diinginkan Pak Adit yaitu coaching tadi sebelum melakukan alur peta, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Adit? Alhamdulillah Pak Ali. Okay. Saya sudah melakukan proses closing coaching ini dengan baik. Jadi saya sudah melakukan proses closing sesuai dengan alur Tirta yang sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang tadi ada nutrisi-nutrisi tadi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Pak Ali. Baik Pak Adit, menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus Pak Adit. Jadi sudah melakukan coaching untuk menjelaskan efektif sesuai dengan algoritma. Pak Adit juga sudah melakukan pada posisi tadi, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa menemukan posisi. Tadi sudah bisa menemukan solusi. Kemudian selain itu pada posisi ini sudah juga menerapkan prinsip yaitu coaching. Selamat ya Pak Adit. Saya ada pertanyaan ke Pak Adit. Mungkin apa yang Pak Adit lakukan tadi, ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Ali adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat mengenali informasi nanti lebih mendalam dan dapat mengarahkan kode dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu ya Pak, luar biasa sekali Pak Adit. Nanti akan menerapkan kalau David memberikan pertanyaan yang berkumpul, karena itu saya tadi respon juga penyampaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan tentu kedepannya nanti bisa lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak Adit nanti di lain kesempatan dengan pengalaman Pak Adit yang baru lagi, dan dari itu kita cukupkan dari saya. Sekali lagi selamat Pak Adit. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Pak Ali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali.